Sobat Spektro, dimanapun kalian berada, pada kali ini kita akan membahas soal mengenai histoteknologi. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1, setelah proses fiksasi, maka seorang ATLM harus melakukan proses penarikan air secara aktif dari dalam jaringan dengan menggunakan SAT yang bisa menggeser air dari jaringan secara bertahap dengan tujuan untuk menghilangkan air dari jaringan untuk memudahkan proses infiltrasi. Langkah processing jaringan yang paling benar dilakukan oleh ATLM tersebut untuk tujuan kasus di atas adalah, pada opsi ada fiksasi, ada dehidrasi, ada clearing, ada infiltrasi, dan ada embedding. Nah, dari kelima opsi ini, yang manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah jawaban nomor B. Kenapa jawaban nomor B? Karena proses dehidrasi itu proses yang dilakukan sebelum proses infiltrasi, yaitu proses mengeluarkan air dari dalam jaringan. Dehidrasi ya. Hidrasi kan memberikan air. Jika ada dehidrasi berarti kebalikannya, yaitu mengeluarkan airnya, begitu. Oke, nomor 1 sudah. Sekarang lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, pada pewarnaan hematoxylin, setelah dilakukan pewarnaan dengan larutan hematoxylin, maka dilakukan proses diferensiasi, gluing, pewarnaan dengan eosin. Setelah pewarnaan selesai, selanjutnya proses dehidrasi. Sedangkan proses mounting dilakukan dengan mengcover sediaan dengan cover gelas agar sediaan tidak mudah rusak. Proses mounting ini merupakan tahapan akhir pewarnaan hematoxylin eosin. Proses apakah yang dilakukan sebelum proses mounting? Pilihan jawabannya ada silol, bilas dengan silol, cuci dengan air keran, dicelupkan ke cat eosin, bilas dengan alkohol 90%, lalu dicelupkan ke hematoxylin. Jadi kita cari jawaban yang dia fungsinya untuk membersihkan zat-zat warna yang menempel di objek gelas, agar jaringannya nanti saat di-mounting itu dia bersih gitu. Jadi jawabannya adalah A, bilas dengan silol. Silol ini berfungsi nanti untuk membersihkan zat-zat warna yang ada di sekitar jaringan atau zat-zat warna yang berlebihan gitu. Jadi jawabannya adalah A. Lalu soal nomor 3, teknik fiksasi pada jaringan sangatlah penting dilakukan oleh seorang ATLM yang bekerja di laboratorium patologi anatomi. Pemilihan larutan fiksasi akan mempengaruhi hasil dari sediaan histologik ketika diamati secara mikroskopis. Kesalahan pemilihan jika seorang ATLM menerima permintaan pembuatan sediaan histopatologik dengan permintaan menggunakan pewarnaan trichome. Ketika pewarnaan menargetkan serat kolagen atau struktur pola dari kromatin sel reproduksi. Larutan fiksatif yang paling tepat digunakan ATLM tersebut adalah, ini adalah jaringan yang menargetkan, jaringannya ini serat kolagen atau struktur atau pola dari kromatin sel reproduksi. Sediaan ini akan diwarnai dengan pewarnaan trichrome. Jadi fiksasi yang tepat untuk jaringan yang akan diwarnai pewarnaan trichrome adalah jawabannya B, larutan Bouin. Karena larutan ini akan membuat pewarnaannya itu bagus. Larutan Bouin ini terdiri dari asam perklat, asam asetat, dan formaldehid. Saja pewarnaan trichrome, dia itu menargetkan sel kolagen atau kromatin sel reproduksi. Jadi untuk
larutan fiksasinya itu dia menggunakan larutan buin, bukan menggunakan larutan formalin 10%, begitu. Lanjut, soal nomor 4. Prosesing pembuatan sediaan sitologik dari spesimen sel harus melalui fiksasi yang sempurna sebagai persyaratan untuk diagnosis sitologi dengan benar. Fiksasi pada sediaan sitologik dilakukan dengan beberapa cara, yaitu fiksasi basah, fiksasi coating, fiksasi kering, fiksasi khusus. Pemilihan metode fiksasi tergantung jenis pewarnaan yang digunakan dan jarak pengambilan sampel dengan laboratorium patologi anatomi. Larutan fiksatif apakah yang paling tepat bila ATLM tersebut melakukan fiksasi basah pada spesimen sel dengan penekanan menghasilkan karakteristik inti yang ideal? Nah, pilihan jawabannya adalah A ya, alkohol 95-96%. Nah, kenapa jawabannya alkohol 95-96%? Nah, kita harus mencari tahu dulu apa pewarnaan yang digunakan. Pewarnaan yang digunakan ini adalah Papa Nicolaou. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya yaitu spesimen sel dengan penekanan menghasilkan karakteristik inti yang ideal. Jadi, karena pewarnaannya itu adalah pewarnaan Papa Nicolaou, maka larutan fiksatif yang cocok untuk pewarnaan tersebut adalah alkohol 95-96%. Begitu. Oke, untuk soal nomor 5. Seorang ATLM merupakan teknisi di salah satu laboratorium patologi anatomi. Menerima rujukan dari salah satu rumah sakit berupa sediaan sitologi berbasis cairan, ThinPrep dan SurePrep. Pilihan larutan fiksatif yang tepat sangat menentukan sediaan yang dihasilkan baik atau tidak, terutama untuk menjaga supaya sel tidak terlalu menyusut. Larutan fiksatif apakah yang paling tepat untuk sediaan tersebut? Nah, ini kan menjaga supaya sel tidak terlalu menyusut, berarti dia itu mempertahankan keadaan selnya. Terus di sini ada sediaan Thin and SurePrep. Nah, contohnya untuk sediaan ThinPrep dan SurePrep ini apa? Sediaan darah tipis, sediaan darah tebal, pokoknya sediaan hapusan darah ya, menggunakan metanol absolut. Iya, jadi untuk memfiksasi sediaan hapusan darah itu menggunakan metanol absolut. Oke. Soal nomor 6. Seorang ATLM bekerja di laboratorium patologi anatomi akan membuat sediaan sel blok. Metode fiksatif apa yang paling tepat untuk sediaan tersebut? Nah, sel blok ya. Untuk sel blok, dia itu menggunakan larutan fiksasi cair atau FAA. Ini larutan fiksasi khusus untuk sediaan sel blok. Oke, untuk yang lainnya, seperti fiksasi Carnot ini untuk spesimen yang hemoragik. Sedangkan untuk fiksasi kering, dia itu mengeringkan di udara yang terbuka. Fiksasi basah direndam di dalam larutan fiksasi. Untuk fiksasi coating ini dia aerosol. Bentuknya itu aerosol, jadi larutan fiksasinya itu disemprotkan di permukaan spesimennya. Jadi seperti terlapis begitu. Soal nomor 7, seorang ATLM yang bekerja di laboratorium patologi anatomi akan mendapatkan rujukan untuk pembuatan sediaan pap smear. Sediaan yang diterima sudah dalam bentuk hapusan di preparat. Langkah apakah yang harus dilakukan ATLM tersebut? Nah, di sini sediaannya berupa pap smear. Jika sediaannya pap smear, berarti dia adalah sediaan ThinPrep dan SurePrep. Nah, untuk fiksasi sediaan ThinPrep dan SurePrep, kita menggunakan cairan fiksasi basah. Karena larutan metanol itu termasuk di fiksasi basah. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ini adalah soal yang terakhir pada session ini. Jadi bagi kalian yang masih bingung
mau mencari soal seperti ini di mana, kalian bisa bergabung bersama kami di Expectro Club dengan mengklik link di description box di bawah. Kami tunggu kalian di kelas kami. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini.